Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sekarang coba kita lihat pandangan Imam Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i berpendapat sama dengan mazhab Hanafi dan Hambali, yakni bahwa bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu hingga terbitnya fajar di hari kurban. Hanya saja, mazhab Syafi'i memandang bahwa jika seseorang melakukan ihram haji sebelum masuk bulan haji, ihramnya terhitung sebagai ihram umroh, sebab haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Nah, kalau tadi Imam Hanafi atau mazhab Hanafi berpandangan ya boleh-boleh saja seseorang itu mengenakan ihram untuk haji sebelum masuk bulan Syawal, tetapi Imam Syafi'i tidak. Kalaupun dia berihram, maka ihramnya itu jatuh sebagai ihram umroh ya, bukan ihram haji. Kenapa? Karena memang ihramnya itu di luar bulan haji. Karena itu, jika seseorang melakukan niatnya di luar waktunya, maka yang terlaksana adalah ibadah lainnya yang sejenis dengannya. Hal ini sama seperti sholat zuhur apabila dilakukan takbiratul ihramnya sebelum matahari condong ke barat. Di masa dalam kondisi demikian, sholat zuhur ini terhitung sah sebagai sholat sunnah belaka. Seperti orang sholat zuhur, ternyata sholat zuhurnya belum azan, gitu, belum masuk waktu, maka sholatnya itu dihitung sebagai sholat sunnah belaka. Nah, jadi kalau seorang mengenakan ihram berniat untuk haji, sementara dia melakukannya di luar atau sebelum masuk bulan Syawal, ya maka itu dihitung ihramnya sebagai ihram umroh, gitu ya, bukan ihram haji. Kenapa? Kembali lagi bahwa waktu haji itu sudah ditentukan. Jadi Imam Syafi'i berpandangan bahwa pada ayat ini ya, Al-Baqarah 197 ini, maksud ayat ini dikira-kira begini. Waktul haj ashurun, waktu musim haji adalah beberapa bulan. Atau ashurul haj ashurun ma'lumat, bulan-bulan haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Jadi mudhofnya dihapus, lalu di posisinya ditempati oleh mudhof ilaih. Jika sudah terbukti bahwa beberapa bulan itulah waktu haji, tidak boleh melakukan ihram sebelum waktu tersebut. Sama halnya seperti waktu-waktu sholat. Ini penekanannya ya. Jika sudah terbukti bahwa beberapa bulan itulah waktu haji, tidak boleh melakukan ihram sebelum waktu tersebut. Sama halnya seperti waktu-waktu sholat. Tidak sah melakukan haji lebih dari sekali dalam 1 tahun, sebab waktu haji ini mencakup keseluruhan amalan-amalan satu haji, sehingga tidak mungkin melaksanakan haji lainnya dalam waktu bersamaan. Misalnya ini tahun 2024 ya, melaksanakan ibadah haji, terus mengaku melakukan ibadah haji 2 kali. Nah, bagaimana ceritanya kan, sementara ya, amalan-amalan haji itu yang dilakukan dalam bulan haji itu tidak mungkin melaksanakan haji lainnya ya di dalam waktu yang bersamaan. Wukuf, kemudian setelah wukuf lagi buat haji yang lain, nggak bisa ya. Jadi satu waktu itu untuk satu amal yang sudah ditentukan. Ya, misalnya tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf, ya sudah wukuf sampai selesainya waktu wukuf gitu. Nggak bisa misalnya ambil setengah dulu, kemudian kembali ke Mekah ya, misalnya ihram lagi, atau bagaimana ya, atau setelah setengah menjalani wukuf yang pertama niat lagi buat wukuf haji yang kedua, nggak mungkin ya. Jadi dalam 1 tahun seseorang itu hanya dapat melaksanakan 1 haji ya. Baik, ini berkenaan dengan waktu haji. Ternyata ada berbeda pandangan, tetapi mayoritas jemaah haji Indonesia itu untuk pelaksanaan tawaf ifadah ya, itu selepas pulang dari Mina, setelah mabit di Mina ya. Boleh jadi pada tanggal 13 Zulhijjah atau 14 Zulhijjah atau dan seterusnya, sampai sebelum mereka pulang ke tanah air untuk gelombang pertama, kemudian sebelum mereka bergerak ke Madinah untuk gelombang yang kedua. Hampir mirip jemaah haji Indonesia itu dengan pandangan Imam Maliki ya. Karena kembali lagi, kalau kita memakai pandangan Imam Hanafi ya, bahwa harus dituntaskan semuanya pada tanggal 10 Zulhijjah sebelum tanggal 11 ya,
Ini luar biasa ya beratnya ya. Segitu banyaknya manusia, kemudian semuanya harus melaksanakan tawaf ifadah. Nah, kemudian pada tanggal itu juga semuanya melontar jumrah ke jamaah haji Indonesia setelah melontar jumrah Aqobah. Nah, itu jamaah tahallul awal mengenakan pakaian biasa, kemudian menetap di Mina ya, sampai dengan tanggal 12 atau 13 sesuai nanti mengambil nafar awal atau nafar sani. Baru setelah itu kembali lagi ke pemondokan di Mekah, barulah dijadwalkan untuk melaksanakan tawaf ifadahnya. Tapi memang untuk yang kloter-kloter awal, mereka akan bergegas ya, bersegera untuk melaksanakan tawaf ifadah karena terikat dengan jadwal kepulangan. Begitu juga dengan kloter yang akan segera bergeser ke Madinah, mereka pun harus segera melaksanakan tawaf ifadah karena terikat dengan keberangkatan menuju ke Madinah. Ini mengenai miqat zamani ya. Adapun kalau waktu umroh ya, bahwa umroh boleh dilakukan kapan saja sepanjang tahun, baik dalam bulan-bulan haji maupun di luarnya. Artinya miqat zamani untuk umroh adalah sepanjang tahun. Itulah waktu untuk melakukan ihram umroh, sebab tidak ada dalil yang mengkhususkan satu waktu tertentu untuk pelaksanaan umroh. Juga karena Nabi SAW dahulu melaksanakan umroh 2 kali pada bulan Zulqa'dah dan pada bulan Syawal. Cuman ini ada pertanyaan kapan makruh melakukan umroh. Kendati boleh dilakukan sepanjang tahun, tapi ada pertanyaan kapan, apakah ada waktu yang makruh melaksanakan ibadah umroh. Dari mazhab Hanafi hukumnya makruh, tahrim melakukan umroh pada hari Arafah atau Wukuf Arafah atau hari kurban, hari Idul Adha, dan 3 hari tasyrik setelah hari Id, sebab ini adalah hari-hari haji. Maka hari-hari tersebut khusus disediakan untuk haji saja. Sementara mazhab Maliki berkata orang yang berihram haji dikecualikan dari ketentuan bahwa waktu umroh adalah sepanjang tahun. Artinya dia tidak sah berihram umroh kecuali jika dia sudah menyelesaikan semua amalan haji seperti tawaf, sa'i, melempar semua jumroh. Jika dia tidak ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, atau melempar sejumlah yang harus dilakukannya pada hari keempat sesudah matahari condong ke barat. Jika dia ingin cepat berangkat, dengan kata lain ihram umrohnya tidak sah kecuali sesudah menyelesaikan pelemparan jumroh pada hari keempat. Ini Imam Maliki ya. Kemudian makruh berihram umroh setelah melempar jumroh pada hari keempat hingga matahari terbenam. Kemudian mazhab Syafi'i berpendapat pelaksana haji tidak boleh melakukan ihram umroh selama dia masih punya tanggungan salah satu amalan haji, misalnya melempar jumroh, sebab masih adanya hukum ihram sama dengan masih adanya ihram itu sendiri. Umroh tidak makruh pada suatu waktu tertentu, juga tidak makruh dilakukan berkali-kali sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa tidak makruh melakukan ihram umroh pada hari kurban, hari Arafah maupun hari-hari tasyrik. Adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa tidak makruh melakukan ihram umroh pada hari kurban, hari Arafah maupun hari-hari tasyrik. Sama halnya dengan sekadar tawaf, sebab hukum asalnya adalah tidak makruh dan tidak ada dalil yang menunjukkan kemakruhannya. Ya, dapat diterima juga ya. Ya, masuk akal, logis ya argumen yang disampaikan oleh mazhab Hambali, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kemakruhannya ya, untuk melakukan tadi ihram pada hari kurban, hari Arafah maupun hari-hari tasyrik. Tapi pandangan Imam Syafi'i ini bagus juga ya. Artinya dapat diterima juga karena ya bagaimana seseorang melakukan ihram sementara dia masih punya tanggungan salah satu amalan hajinya. Artinya ya selesaikan dulu tanggungan amalan hajinya. Baru kalau mau umroh silahkan gitu ya. Karena yang ibadah hajinya sudah selesai. Baik, ini mengenai kapan makruh melakukan umroh. Kendati umroh itu dapat dilakukan kapan saja ya sepanjang tahun, tetapi ada pandangan ya bahwa ada waktu yang makruh untuk melakukan ibadah umroh. Tapi umumnya hukum makruh ini berlaku bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Tapi bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji atau mereka tadinya berniat haji tapi terlambat ya untuk melaksanakan wukufnya, maka sementara dia sudah berihram
maka ihramnya itu diganti menjadi ihram umroh gitu ya. Nah, kalau seperti itu kondisinya ya walaupun sebagian besar yang berhaji tengah melakukan amalan-amalan haji, tapi karena dia sebagai seorang yang terlambat melakukan terlambat ya mengikuti wukuf di Arafah, nah, maka ya sudah dia ganti ihramnya itu untuk menjadi ihram umroh. Dia melaksanakan umroh sementara yang lain masih meneruskan amalan-amalan ibadah hajinya. Wallahu a'lam bishawab.